Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Tri dan para senior senior semuanya yang bergabung di acara sore ini. Alhamdulillah ini di suasana yang lagi darurat, kita masih bisa melakukan interaksi, terutama untuk mendiskusikan isu-isu yang memang sangat penting, dan mudah-mudahan nanti ada menghasilkan sebuah rekomendasi yang berguna bagi keberlanjutan usaha di sektor perikanan. Saya mungkin tidak akan panjang lebar, hanya sebagai pemantik saja, karena mungkin nanti yang tahu persis adalah pelaku usaha di bawah ya. Nanti kita sambil diskusi. Saya hanya memotret saja, meng-highlight terkait beberapa permasalahan selama masa COVID-19 ini. Saya coba melakukan sebuah rapid analysis dari berbagai informasi dan data dari beberapa daerah gitu. Bahwa ada isu ekonomi utama dalam subsektor aquaculture ini ada dua sebenarnya, yaitu bagaimana aquaculture ini memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Ini juga yang selalu digaungkan oleh Presiden Joko Widodo, bahwa di visi Indonesia Majunya ini kan menekankan bagaimana aquaculture itu memberikan kontribusi yang besar terhadap PDB Indonesia. Kalau kita melihat data BPS, memang masih sangat minim ya kontribusi sektor perikanan terhadap PDB. Tahun 2018-2017 sekitar di bawah 3%, kalau nggak salah sekitar 2,59% terhadap PDB Indonesia. Tentu ini menjadi sebuah ironis karena kita adalah sebuah negara yang memiliki potensi yang luar biasa besar karena sebagai sebuah negara kepulauan. PDB ini tentu sangat dipengaruhi oleh kinerja ekspor. Wabah pandemi COVID yang menjadi wabah global juga memberikan dampak atau hantaman yang begitu besar terhadap kinerja ekspor di berbagai negara, termasuk Indonesia, karena sudah dipastikan negara-negara tujuan ekspor juga melakukan proteksi terhadap produk-produk perikanan yang masuk ke negaranya masing-masing. Kemudian investasi, saya lihat juga investasi di subsektor hulu ini, di aquaculture ini masih sangat minim. Kalau kita lihat data tahun 2019, misalnya data dari BKPM, kita melihat bahwa investasi di sektor perikanan ini hanya sekitar 17,13% dari total keseluruhan investasi di sektor perikanan, atau hanya sekitar 800 miliaran gitu loh. Itu sangat minim sekali investasinya. Nah, ini mestinya ini menjadi sebuah bahan renungan kita, terutama pemerintah, bahwa investasi ini harus digenjot gitu. Kemudian nilai produksi, tantangan terkait dengan bagaimana meningkatkan produktivitas, saya rasa ini sudah menjadi hal yang mendasar yang sudah banyak diketahui oleh pelaku usaha. Kemudian terkait kontribusi aquaculture ini terhadap struktur ekonomi masyarakat, terutama terhadap pendapatan, terhadap nilai tukar pembudidaya ikan. Ini adalah menjadi PR pemerintah yang harus diselesaikan. Belum lagi masalah akses pembiayaan. Kita bisa lihat tahun 2018 misalnya, serapan kur itu masih sangat kecil sekali gitu loh. Masih sangat kecil. Ini kita bisa lihat sebuah ilustrasi bagaimana kinerja ekonomi makro aquaculture terhadap PDB Indonesia selama pandemi ini. Kalau kita lihat perbandingan dari triwulan 1 pada periode 2015 sampai 2020, memang
pertumbuhan PDB di sektor perikanan ini pada awal-awal COVID, pada TW1 itu menurun cukup drastis, yaitu dari 5,6% menjadi 3,5%. Nah, tentu tadi adalah yang saya sampaikan di awal bahwa ada hal-hal terkait dengan kinerja ekspor yang terganggu, investasi dan lain-lain. Ini tentu menjadi bahan perhatian kita untuk melakukan focusing program bagaimana menggenjot aquaculture ini agar paling tidak stabil lah pertumbuhannya gitu. Lah, selama COVID ini kalau saya coba lihat data dari International Trade Center, saya bisa melihat memang ada penurunan market demand di berbagai negara tujuan ekspor utama. Contoh saja saya ilustrasikan ada negara tujuannya yaitu USA sebagai negara tujuan ekspor pertama, China, Jepang. Memang tren di 2020 Januari sampai Maret itu ada tren penurunan itu, terutama di China ini di Januari sampai Februari justru tidak ada permintaan sama sekali. Nah, ini mungkin yang mempengaruhi kinerja ekspor kita juga gitu. Tapi kalau lihat trennya, China sekarang sudah mulai ada, itu di Maret mulai membuka, itu mudah-mudahan menjadi peluang kita agar COVID ini bisa segera tuntas sehingga tren ekspornya, tren permintaan impornya kembali meningkat gitu. Mudah-mudahan seperti itu. Kalau kita lihat dari kinerja ekonomi mikronya kita selama masa pandemi ini, kita lihat tren dari 2015 sampai 2020 misalnya, pada Januari, Februari, Maret sampai April memang ada penurunan yang sangat dalam terhadap nilai tukar usaha pembudidaya ikan dan nilai tukar pembudidayaan ikan. Ini pada periode Januari sampai April itu penurunannya sangat dalam, bahkan di bawah 100. Nah, ini sebenarnya menjadi warning bagi pemerintah, berarti memang ada penurunan nilai tambah dan daya beli masyarakat pembudidaya ikan sebagai dampak dari pertama ini efisiensi produksi tadi, kemudian sehingga ada disparitas antara indeks yang diterima dengan yang dibayarkan gitu, sehingga sama sekali nilai tambahnya sangat minim. Ini harusnya menjadi fokus pemerintah mestinya nanti selama COVID ini dengan melakukan sebuah program yang betul-betul fokus untuk mengungkit daya beli. Kita lihat juga NTUPI-nya juga menurun drastis juga, ya di bawah 100. Ini juga mengindikasikan bahwa memang usaha ini tidak efisien gitu, terutama selama pada periode awal wabah pandemi COVID. Tentu ini menjadi warning bagi pemerintah bagaimana mengungkit agar NTPI dan NTUPI ini bisa stabil, paling tidak ada di level 100. Nah, kalau kita lihat sebaran NTPI berdasarkan provinsi di seluruh Indonesia, itu yang merah itu adalah nilai tukar pembudidaya ikan yang di bawah 100, artinya dia yang defisit NTPI. Kita lihat itu, ini yang ironisnya ini di sentral produksi justru NTPI-nya ini di bawah 100 semua gitu. Sumatera, kemudian Jawa Timur, Sulawesi, Papua. Ini kan daerah-daerah yang memang merupakan basis sumber daya alam. Tentu ini menjadi hal yang menarik untuk digali kemudian, sebenarnya penyebabnya apa kok bisa seperti itu gitu. Ini menjadi warning kita bahwa ternyata wabah pandemi COVID itu telah menghantam terhadap struktur ekonomi masyarakat pembudidaya skala kecil terutama. Saya coba mengilustrasikan, menyimpulkan dari berbagai tadi sebuah peta permasalahan. Memang masalah utama saat ini selama COVID-19 ini adalah rendahnya pendapatan, terutama di level UMKM aquaculture. Tadi kita bisa lihat NTPI-nya menurun, NTUPI-nya juga sangat tertekan sangat dalam. Ini menyebabkan kemudian kinerja produksi juga turun, karena itu juga berhubungan dengan market demand yang ada. Nilai tambahnya juga menurun. Nah, tentu penyebabnya saya petakan ada dua penyebab utama. Yang pertama adalah inefisiensi produksi
yang keduanya adalah terkait dengan uh, nilai tambah, karena harga komoditas turun yang disebabkan oleh adanya loading stock ya, atau oversupply gitu loh. Karena rantai pasok pasarnya juga terganggu ternyata, karena kita lihat selama COVID ini kan ada pemberlakuan physical distancing yang menyebabkan offline market seperti retail, hotel, kemudian pasar-pasar konvensional itu tutup, sehingga permintaannya menurun drastis, sehingga yang terjadi adalah oversupply di hulu. Ini yang menyebabkan masalah yang saat ini dihadapi oleh pembudidaya, sehingga harga komoditas menjadi turun drastis. Intinya ada 4 masalah. Yang pertama, dengan belum lagi masalah input produksi yang naik ya, terutama terkait dengan pakan yang naik, walaupun kemarin sudah ada intervensi dari KKP untuk ke beberapa perusahaan untuk menurunkan biaya atau harga pakan. Tapi kita juga mesti pastikan juga, mestinya pemerintah juga memastikan betul-betul bahwa harga pakan di bawah ini di level agen itu kan juga belum tentu menurun. Karena kemarin sore saya coba untuk tanya ke agen-agen kecil, faktanya di situ juga masih naik gitu. Ini yang harus menjadi perhatian, dan tentu intervensi ini kan tidak sekonyong-konyong ya, tanpa ada dukungan pemerintah sendiri terhadap industri pakan nasional, karena mereka juga terhantam juga sebenarnya, sehingga perlu juga ada stimulus-stimulus ekonomi yang harus juga dirasakan oleh industri pakan juga gitu. Kemudian terkait biaya logistik, kita tahu ada pembatasan kargo untuk akses udara kemarin. Ini juga yang menyebabkan distribusi logistik input produksi juga terkendala, terutama ke berbagai pulau. Karena kalau kita melihat sistem logistik kita, sentral produksi harus mendatangkan benih dari luar, sehingga itu kan tidak efisien gitu. Ini yang juga masih kendala. Kemudian biaya kargo juga masih tinggi. Beberapa bulan yang lalu saya coba ke daerah Baru, Pinrang, Pangkep, coba berdialog dengan pembudidaya bandeng. Mereka juga mengeluhkan dengan adanya biaya kargo yang tinggi waktu itu, karena itu juga ternyata menghantam terhadap proses produksi yang mereka lakukan, karena benih bandeng yang harus dia datangkan dari Bali otomatis juga naik gitu, lebih dari 50%, sehingga produksi juga turun sampai 50%. Ini mestinya juga menjadi perhatian pemerintah, bagaimana membangun sebuah sistem logistik yang efektif dan efisien. Nah, ini apa gambaran saya coba untuk melakukan rapid analysis untuk menampilkan sebuah gambaran melalui sistem thinking, bahwa inilah hubungan antara beberapa variabel yang menjadi masalah saat ini. Ini sebuah gambaran kondisi existing menurut saya dengan adanya pandemi ini. Tadi masalah tadi kita coba petakan dalam sebuah sistem thinking. Ini yang menjadi masalah sebenarnya. Sehingga yang poin-poin merah itu sebenarnya masalah. Yang merah itu masalah semua yang harus dibenahi sebenarnya, dengan intervensi yang saya rasa bukan hanya wacana sekarang. Betul kata Mas Didik semalam kita berdialog itu, berdiskusi bahwa saat ini tidak lagi bicara masalah wacana besar, tapi actionnya seperti apa. Saya coba melakukan simulasi juga terkait dengan bagaimana seharusnya pemerintah melakukan intervensi terhadap masalah-masalah tadi yang disampaikan di awal. Bagaimana Presiden Jokowi kemarin telah menyampaikan instruksinya bahwa harus melakukan semua kementerian lembaga focusing anggaran untuk mengantisipasi dampak ekonomi wabah COVID-19 ini, terutama bagaimana memberikan stimulus ekonomi baik itu fiskal, non fiskal, dan moneter. Kemudian yang harus segera dilakukan dalam jangka pendek ini, selama masa COVID ini, adalah bagaimana mendongkrak nilai tukar pembudidaya ikan. Bagaimana menjamin bahwa proses produksi itu betul-betul efisien gitu.
KKP telah memberikan bantuan-bantuan input produksi seperti pakan langsung, benih, dan lain-lain. Saya rasa itu perlu pada saat, tapi dengan catatan itu pada saat jangka pendek saja gitu loh, jangka pendek. Itu akan menjadi percuma pada saat sistem logistik tadi juga tidak dibangun gitu loh. Jadi mestinya bebarengan tuh. Untuk jangka pendek boleh saja lah karena mungkin pembudidaya juga kesulitan untuk membeli benih karena biayanya yang mungkin mereka kurang mampu, bisa saja kita stimulus dengan bantuan benih, bantuan pakan. Tapi itu makanya saya tandain biru itu bahwa itu hanya berlaku untuk jangka pendek saja gitu loh. Untuk jangka panjangnya ya dari sekarang harus mulai kita bangun sebuah sistem logistik yang efisien gitu loh. Kemudian terkait dengan demand tadi, bagaimana market demand ini dibuka. Tadi Mas Didik sampaikan bahwa online market ini sangat potensial. Nah ini juga harus betul-betul didorong oleh pemerintah. Ini sebagai ilustrasi saja bagaimana intervensi ini kalau dijalankan dengan efektif maka bisa mendongkrak NTPI dan akhirnya juga bisa mendongkrak daya beli dari pembudidaya ikan. Saya rasa ini agak normatif, tapi kalau dilakukan secara nyata di lapangan, tentu paling tidak ini akan menjadi sebuah upaya yang betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Tadi bagaimana menjamin akses produksi yang efisien tadi? Pemerintah harus punya peran. Memang ini peran pemerintah harus selama masa Covid ini harus betul-betul dominan sekali gitu loh. Jadi tidak bisa mereka bergerak sendiri masyarakat itu. Jadi peran pemerintah betul-betul melakukan intervensi. Terkait stimulus dukungan induk, calon induk unggul ya ke UPR yang saat ini juga pasti juga terdampak juga, sehingga ini juga harus dilakukan sebenarnya. Kalau kita lihat di hulunya, di perkayasaan terkait dengan produksi induk unggul dan lain-lain kan sudah dinamis lah, teknologinya sudah dikuasai. Tapi sekali lagi bagaimana sistem logistiknya kok tidak terbangun, ya percuma juga karena mata rantainya akan putus gitu. Artinya tidak bisa seluruh pelaku usaha di bawah itu mengakses benih calon induk yang unggul gitu. Ini kan jadi percuma juga gitu. Kemudian stimulus dukungan pakan langsung, benih. Oke lah, itu bisa dilakukan, tapi dengan catatan dalam jangka pendek saat ini saja. Tapi ke depan pemerintah harus berpikir bagaimana membangun sebuah sistem logistik dan sistem informasi logistiknya juga gitu. Terutama untuk pakan dan benih juga. Program Gerpari, di satu sisi tujuannya baik, tapi di sisi lain pada saat sistem logistiknya juga tidak dibangun, kan itu juga akan sia-sia gitu loh. Karena saat ini kan masalah ketersediaan bahan baku juga menjadi masalah mendasar. Kemudian bagaimana menekan biaya produksi. Tadi saya bilang stimulus ekonomi. Nah, industri pakan kita udah tuntut untuk menurunkan harga pakan. Tapi di sisi lain pemerintah mestinya juga memberikan stimulus ekonomi dong ke mereka gitu. Mungkin bukan hanya pembebasan biaya masuk impor bahan baku saja, tapi harusnya ada stimulus-stimulus terkait dengan relaksasi kredit dan lain-lain yang memang dibutuhkan oleh industri pakan, sehingga mereka juga tidak terlalu rugi pada saat biaya produksi mereka juga harus naik selama Covid ini gitu. Jadi ada timbal balik lah paling tidak gitu. Kita menekan industri pakan untuk menurunkan harga, tapi pemerintah juga harus konsen juga bagaimana menjamin agar industri pakan juga bisa berjalan cash flow-nya gitu. Kemudian memberikan stimulus juga kepada UMKM tadi, ya, stimulus moneter terutama terkait dengan mungkin UMKM juga banyak mendapatkan pinjaman ya, ada pinjaman komersil, kemudian pinjaman program. Ini juga mestinya menjadi fokus pemerintah bagaimana memberikan relaksasi terhadap kredit maupun bunga pinjaman itu, supaya mereka tidak terbebani dari sisi tanggungan kredit maupun biaya modal juga. Kemudian pembiayaan lain mestinya saat ini juga harus mulai didorong ya, pembiayaan non lembaga keuangan misalnya,
Misalnya PKBL dari BUMN, CSR ini kan mestinya juga harus didorong oleh BUMN gitu loh. Bagaimana untuk mendongkrak daya beli dari pelaku usaha aquaculture. Pangan ini kan bicara masa depan gitu, bisa bicara tantangan global ke depan. Mestinya betul kata Mas Didi kemarin yang disampaikan bahwa perlu ada perlindungan terhadap sektor-sektor strategis berbasis pangan, terutama perikanan. Perikanan ini kan perlindungannya sangat minim sekali gitu. Perlindungan dari sisi ekonomi maupun perlindungan dari sisi kawasan sendiri gitu. Ini yang harus jadi fokusnya gitu. Dari semua ini diharapkan nanti ada tercipta sebuah efisiensi produksi sehingga nilai tambah pembudidaya ini semakin meningkat. Kemudian bagaimana menjaga stabilitas harga tadi, karena ada oversupply, kemudian rantai pasok yang terganggu dari hulu sampai hilir akibat dari market demand yang menurun drastis ini. Saya rasa pengembangan market online market, terutama untuk adik-adik startup ini, di sini mungkin hadir dari Indo Fisheries ya, DAGIS ya. Ini mestinya pemerintah juga fokus juga bagaimana menumbuh kembangkan online market ini, karena betul kata Mas Dik tadi kan masa depan ini ada di situ gitu loh. Jadi pola hidup masyarakat akan berubah nantinya gitu loh. Dan ini mestinya harus menjadi fokus pemerintah. Beberapa minggu yang lalu kan kita sempat heboh juga gitu mendengar berita bahwa online market ini akan menjadi objek pajak baru gitu. Kalau bisa selama COVID ini jangan sampai gitu loh, karena ini sangat penting sekali menjadi buffer market gitu. Kemudian menjamin bagaimana purchasing power dari UPI dan industri maupun UMKM itu juga didongkrak gitu. Kemudian bagaimana pemerintah juga harus memberikan fasilitasi untuk membangun ekspansi pasar ekspor gitu. Jadi tidak melulu ke USA, China, Jepang, tapi ekspansi pasar ini kan juga penting. Dan saya sih berkeyakinan pasca COVID ini permintaan terhadap produk-produk berbasis pangan itu akan meningkat. Sekali lagi, ya terkait tadi bahwa tantangan kita ke depan itu adalah pangan gitu. Itu tentu sebenarnya menjadi bargaining juga ke depan. Bagaimana agar produk pangan ini bisa eksis bisnisnya gitu, sehingga ke depan ada peluang untuk pengembangan. Kemudian mendorong kepala daerah ini untuk memasukkan atau mewajibkan bahkan produk-produk perikanan ini masuk pada program-program sosial gitu, seperti PKH dan lain-lainnya. Saya rasa ini sudah ada upaya-upaya ke situ, hanya saja mungkin belum masif dilakukan, dan ini tentu mestinya menjadi fokus juga nanti untuk mewajibkan produk perikanan ini menjadi bagian dalam program sosial. Kemudian saya tertarik dengan apa yang sudah dilakukan oleh Bupati Banyuwangi terkait dengan produk beras, bahwa ada kewajiban PNS atau ASN untuk membeli beras dari petani. Nah, bagaimana kalau ikan itu juga masuk program seperti itu? Saya rasa di masa saat ini itu juga sangat penting. Kemudian mendorong BUMN perikanan, Perindo, Perinus. Selama ini bagaimana perannya gitu? Apakah cuma ngintip-ngintip saja atau seperti apa gitu loh? Karena tugas utamanya kan BUMN itu ada tugas ekonomi, tapi juga tugas bagaimana menjamin agar rantai pasok itu juga bisa terjamin gitu loh. Bagaimana nih BUMN maupun BUMD ini perannya dalam menjadi buffer marketnya pada saat seperti ini juga harus didorong saya rasa. Kemudian bagaimana nasib resi gudang ini? Resi gudang dari dulu saya rasa sudah banyak digaungkan, tapi implementasinya juga resi gudang ini sampai sekarang juga masih minim. Nah, ini juga tugas pemerintah untuk mendorong bagaimana resi gudang juga bisa dioptimalkan. Kemudian kebijakan one areal production, one fish market. Ini mestinya juga
didorong sejak awal gitu. Di satu sentral produksi itu mestinya ada sebuah pasar ikan yang memang bisa menyerap langsung, ada transaksi bisnis di situ dari produsen ke end consumernya langsung gitu loh. Kalau beberapa waktu yang lalu ke Banjarnegara di sentral produksi itu ternyata sudah terbangun juga tuh, bagus juga menjadi model untuk direplikasi di daerah lain gitu. Kemudian tadi sistem logistik ikan nasional, bagaimana saat ini nasibnya itu, sistem logistik ikan nasional itu efektivitasnya seperti apa? Bukan lagi masalah wacana, tapi bagaimana merealisasikan semua program-program yang besar tadi gitu loh, apalagi pada saat masa kedaruratan seperti ini. Kemudian yang ketiga adalah tugas kita adalah bagaimana menjamin suplai hasil produksi ini bisa tetap eksis. Artinya kebijakan physical distancing juga kita juga harus melihat, kalau saya melihat penting bagaimana melakukan pendekatan berbasis keruangan. Artinya sentra produksi ini atau kawasan produksi ini kan sebagai kawasan hijau. Lah peran pemerintah bagaimana tuh melindungi kawasan hijau, jangan sampai ada penyebaran COVID-19 yang masuk ke kawasan hijau tadi. Tentu ini menjadi bahaya terhadap keberlanjutan suplai ikan. Ini penting karena ini sektor strategis berbasis pangan itu betul-betul harus dilindungi tadi. Kemudian pelaku UMKM-nya juga harus dilindungi. Harus juga menerima program-program sosial tadi sehingga untuk mengungkit daya beli terhadap konsumsi rumah tangganya, sehingga NTPI juga bisa terdongkrak. Ini saya rasa harapan kita gitu dari upaya pemerintah. Kemarin dengan Mas Tri dalam buku yang kita susun berdua itu memberikan sebuah rekomendasi sebenarnya bagaimana membangun integrated aquaculture bisnis, karena selama ini kan bisnis aquaculture itu tidak integrasi sama sekali, sehingga efisiensi itu tidak tercipta sama sekali gitu. Semua bisnis kita itu parsial, tidak integrated gitu. Kalau semuanya dibangun, saya rasa ini akan meningkatkan efisiensi dalam bisnis perikanan gitu, atau di bisnis aquaculture itu sendiri. Terakhir saya rasa ini kondisi yang ideal yang kita harapkan dari semua tadi, pasca COVID tadi dengan intervensi tadi itu, kita tentu semua berharap, harapan ini sudah dari dulu sebenarnya. Harapan ini. Harapan kita itu bagaimana nilai tambah itu bisa tercipta, NTPI juga tadi juga bisa terdongkrak, nilai produksi, devisa ekspor juga bisa terdongkrak, sehingga kontribusi subsektor aquaculture terhadap PDB ini juga besar sesuai harapan dari Presiden Jokowi. Ini sangat kecil sekali gitu terhadap PDB dari sekian potensi, sekitar 17,8 potensi indikatif aquaculture ini lahannya ini. Atau kalau saya lakukan lagi perhitungan berdasarkan aspek daya dukung dan lain-lain, ada sekitar 4,9 sampai 5 juta hektar lah itu lahan subsektor aquaculture, mulai dari darat, laut, payau. Itu kalau kita hitung-hitungan kasar itu ada nilai ekonomi yang luar biasa besar kalau semua potensi yang ada itu bisa dimaksimalkan. Ada potensi sekitar 200 miliar US dollar per tahun gitu. Ini sangat luar biasa sekali gitu. Kalau kita bisa memanfaatkan 25%-nya saja melalui optimalisasi tadi, saya rasa itu menjadi sebuah kontribusi yang besar bagaimana menggenjot PDB Indonesia yang saat ini sedang terpuruk. Saya rasa itu saya hanya meng-highlight permasalahan, dan sebenarnya skenario seperti ini kan sudah digaung-gaungkan sejak dari dulu, tapi implementasinya saat ini yang kita tunggu gitu loh. Mudah-mudahan melalui diskusi ini ada sebuah bahan diskusi buat kita bersama, bahan refleksi kita bagaimana membangun sebuah
the sleeping giant ini, aquaculture ini, agar ke depan bisa betul-betul optimal dimanfaatkan. Mungkin itu Mas Tri, nanti bisa didalami, nanti didiskusi. Mungkin sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.